Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, tadi Bu, kita sempat terjeda mengenai perkembangan kota. Nah, jadi sebuah kota itu perlu perkembangannya seperti apa? Ya, sebuah kota itu tidak bisa berdiam diri aja. Betul. Dia harus terus hidup. Bergerak. Nah, hidup ini seperti apa? Nah, hidup di sini dalam artian kota harus dinamis. Betul. Nah, ketika sebuah kota hidup dinamis, itu kunci yang paling penting adalah inovasi. Iya. Nah, inovasi di sini dalam hal yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah orangnya. Betul. Atau talent-talentnya. Talent yang seperti apa? Tentunya talent yang memiliki berbagai sumber pengetahuan. Betul. Dan yang ketiga adalah toleransi. Jadi sebuah kota itu harus terbuka, harus membuka diri untuk bisa menghasilkan interaksi antar tadi talent-talent yang punya berbagai macam ilmu pengetahuan. Betul. Dan juga harus terbuka akan inovasi yang ada. Betul. Ya Bu ya. Nah, dengan adanya tadi talent yang terbuka, mereka berinteraksi, otomatis itu akan mengenerate sebuah ide. Betul. Mereka bisa berkolaborasi bersama untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu yang baru atau kita sebut inovasi. Nah, Bu, tadi kita berbicara mengenai fenomena yang sedang marak terjadi. Nah, di sini seperti di artikel 1 ini, Bu, bahwa ternyata sekarang sedang marak yang namanya pesepeda, Bu. Orang-orang berlomba-lomba beli sepeda untuk bersepeda. Nah, apakah fenomena tersebut akan mempengaruhi tata kota, Bu? Mungkin dari pajak atau aturan atau mungkin penambahan fasilitas kota? Ya, tentu. Karena tadi sebuah kota pasti di dalamnya ada aktivitas. Betul. Siapa yang beraktivitas? Tentunya warga kota. Warga kota. Nah, untuk keadaan sekarang kan sepeda. Nah, otomatis ini yang harus kota pikirkan. Kota harus meregulasi ulang. Kota harus memunculkan suatu pengelolaan yang baru. Dalam hal ini sepeda, berarti tantangannya adalah bagaimana sebuah kota mampu memfasilitasi para pesepeda untuk bisa bersepeda dengan aman, dengan selamat. Betul. Nah, seperti itu. Berarti itu akan berpengaruh terhadap tata kelola kota ya, Bu ya? Kemudian peraturannya seperti itu ya, Bu ya? Nah, tadi kaitannya dengan tata ruang atau di sini istilahnya adalah spasial. Betul. Berarti bagaimana supaya si pesepeda ini aman? Iya. Misalnya pasti butuh jalur pesepeda khusus karena kita lihat ya sekarang tuh banyak sekali warga bersepeda di jalan raya. Betul, Bu, itu padahal berbahaya, itu ya, Bu, ya? jalan utama. Betul. Nah, ini yang harus pengelola kota pikirkan. Yang kedua, selain secara spasial tadi, regulasi. Betul. Bagaimana si warga kota ini dengan regulasi yang ada, secara nggak langsung juga diedukasi. Gimana sih cara bersepeda yang aman? Baik, jadi selain untuk keselamatan dirinya, dia juga tidak merugikan orang lain atau merugikan untuk keselamatan orang lain. Jadi seperti aturan untuk bersepeda ya, menggunakan helm dan segala macam. Nah, itu dari sisi regulasinya. Betul. Kalau dari sisi spasialnya, tadi dibutuhkan fasilitas khusus untuk pesepeda tadi. Jalan khusus untuk pesepeda. Termasuk kan banyak ya publik ruang umum itu butuh kantong khusus nih untuk para sepeda menempatkan sepedanya. Nah, ini perlu juga dialokasikan dalam tata ruang. Betul. Nah, yang kedua, Bu, ada yang namanya tren urban farming seperti artikel berikut ini. Ternyata selain bersepeda, warga kota juga asik bercocok tanam, Bu. Nah, ini gimana? Apakah perilaku tersebut akan bermanfaat untuk lingkungan kota sendiri, Bu? Ya, urban farming. Nah, ini sebuah konsep ya kalau di tata kota ya, bagaimana sebuah kota, karena kan tadi kota aktivitas utamanya bukan pertanian, tapi ini justru jadi tren para warga mencoba belajar urban farming, bercocok tanam di lingkungan kota di mana areanya sempit. Betul, Bu, ya nggak kan? banyak lahan untuk bercocok tanam. Ya, nah ini kalau kita kaji lagi, ini sangat berperan ya untuk kehidupan kota. Yang pertama, kita bisa melihat dari sisi lingkungan. Dengan adanya pekarangan yang tadinya kosong, itu dimanfaatkan untuk bercocok tanam, minimal menimbulkan udara yang lebih segar. Kemudian lingkungan asri. Nah, itu dari sisi lingkungan. Jadi tadi kalau kita berkaca di kota ideal, salah satunya kan lingkungan, support lingkungan. Kemudian peran yang kedua dari sisi sosial. Yang tadinya warga itu sibuk aktivitas di luar, dengan mereka di rumah, mereka jadi belajar. Mereka
oh saya suka nih nanam-nanam, ini caranya gimana ya? Betul. Nah, jadi aspek ya, Bu, ya? sosialnya dapat, pemberdayaan masyarakat kota. Betul. Nah, Bu, mungkin ada mau ditambahkan lagi? Ada satu lagi, apa, Bu? Ya, karena kan urban farming di sini kan untuk menciptakan sebuah ketahanan pangan. Ya. Nah, jadi dari sisi ekonomi ini juga berperan menyediakan tadi kebutuhan makanan minimal untuk tadi dirinya sendiri, Betul. untuk keluarganya, dan di sisi lain ketika sudah dikembangkan lebih jauh justru jadi nilai ekonomi. Bisa jadi bisnis baru, dijual ke circle-nya, ke relasinya seperti itu. Ini, Bu, jadi tak hanya saya di sini yang bertanya sama Ibu, ternyata pemirsa di rumah juga ada yang ingin bertanya. Oh ya. Dan inilah dia, Questioners bertanya. Langsung saja, Bu, ke pertanyaan pertama dari @mydes24. Pertanyaannya, apa permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan kota tanpa tata kelola yang baik, Bu? Oke, kota tanpa tata kelola yang baik. Satu kata yang pasti, semrawut. Semrawut. Nah, semrawutnya gimana nih, Bu? Nah, kita lihat ya, semrawut. Pertama, pasti akan dimungkinkan terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Ya, misalnya yang seharusnya untuk area permukiman, tapi tiba-tiba dibangun untuk area industri. Betul. Apa yang akan terjadi? Jadinya warga terganggu ya, Bu, polusi. Bising, kemudian kendaraan lalu lalang, kemudian tadi polusi seperti itu. Nah, kedua, ketika tidak sesuai dengan peruntukan lahannya, masalah yang mungkin timbul lagi adalah kerusakan lingkungan. Nah, betul, Bu. Karena orang sesuka-sukanya aja membangun bangunan ya, Bu, ya? Karena tadi belum tentu memperhatikan apakah lahan tersebut secara kualitas fisik lahannya itu sesuai untuk industri. Gitu, misalnya nih, harusnya digunakan untuk area resapan air, area taman, tapi tiba-tiba untuk industri. Betul. Nah, itu tadi. Jadi penyerapan merusak air, lingkungan. Pertanyaan kedua, Bu, dari @Safira Putrif. Bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota besar? Ya, cara mengurangi kepadatan penduduk. Oke, kalau tadi kita ngelihat kota ini tidak hidup tanpa penduduk. Betul. Di mana setiap orang berpikiran bahwa kota ini selalu padat penduduk. Betul. Nah, ini harus dikelola tentunya ya. Nah, dari sisi manajer, dalam hal ini adalah bupati misalnya, wali kota, itu harus mengelola bagaimana kepadatan penduduk ini bisa dijaga. Misalnya dengan regulasi penduduk untuk maksimal anaknya 2 atau 3, seperti itu. Kemudian selain itu mengedukasi warga akan tadi penduduk. Sebaiknya saya ini dalam merencanakan penduduk yang ideal untuk keluarga saya seperti apa sih untuk bisa tinggal di kota. Gitu. Nah, tapi yang mau saya komentarin lagi katanya dengan penduduk ini adalah sebuah kota itu dengan penduduk yang padat ini juga bisa ditangkap sebagai sebuah peluang. Berarti bukan suatu masalah aja, Bu, ya? Kepadatan justru menjadi suatu peluang jadi, untuk bertumbuhnya kota. Betul, bisa berjalan paralel, mempertahankan kepadatan penduduk dengan tetap tadi menjaga pertumbuhan penduduk yang dirasa cukup ideal untuk kota tersebut. Dan yang kedua, bagaimana sebuah kota bisa mengelola kepadatan penduduk itu untuk tadi create inovasi. Betul banget. Nah, ini buat Questioners, buat pemirsa di rumah yang udah tanya, terima kasih. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin juga bertanya, ingin juga dijawab dan didiskusikan, pantengin terus Instagram Talkation di @Talkation. Talkation, talking education for action. Dalam prasarana adalah air bersih, jalinan jalan, listrik, drainase, open space. Tepat, harusnya jawabannya yang pertama transportasi. RTH atau ruang terbuka hijau publik sebanyak 30%. Mitos atau fakta? Mitos, betul. Lanjut analisis, fakta atau mitos? Fakta. Betul, dan berikut perolehan poin Ibu adalah 90-40. Lanjut yang kedua, Bu. Mitos atau fakta? Yang pertama
Rencana Tata Ruang Wilayah